Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Syukur dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Kita mau mengawali aktivitas kita. Sebelum kita beraktivitas di pagi yang indah ini, kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita mau menghampiri tahtanya. Kita mau hadirat Tuhan, hikmat Tuhan menuntun setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah, kasih setia Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, pada pagi hari ini, kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Biar Engkau sendiri yang menuntun langkah-langkah setiap kami ya Tuhan. Biar hikmat Tuhan membimbing kami. Apapun aktivitas kami pada hari ini, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, dengan sayap Tuhan, dengan sayap-Mu Tuhan kami akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia. Kita naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu, penyembahan-Mu. Katakan terima kasih ya Tuhan buat hari yang indah, buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Engkau sungguh baik. Sayap-Mu, dengan sayap-Mu kami akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau perlindungan kami. Oh Yesus, pertolonganku di tempat maha tinggi. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Aku berserah, Kau ku nantikan. Engkau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari dengan segenap hati kita, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kami tidak menyerah ya Tuhan. Kau kekuatan, Kau perlindungan kami. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan. Engkau yang kami sembah ya Tuhan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami sembah Kau ya Tuhan. Kami sembah, hanya Kau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Hanya di dalam nama Yesus, sumber kehidupan kami. Hanya nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau memandang wajah-Mu ya Tuhan.
Oh, kami tahu pertolongan itu hanya datang daripada Engkau. Terima kasih Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami ya Tuhan, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari pandang wajahnya, yes. Berseru hanya kepada Tuhan saja. Ya, kami percaya hanya Engkau yang sanggup menolong kami ya Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Engkaulah harapan kami dalam hidupku. Mari pandang lebih lagi wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan setiap kami ya Tuhan, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajahnya, ku pandang wajah-Mu dan berseru, biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Yes. Datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah pengharapan kami, sumber pertolongan kami, hanya di dalam nama Yesus. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian penyembahan-Mu hanya bagi nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, yang di dalamnya ada keselamatan. Oh Yesus, kami tinggikan nama-Mu pagi ini ya Tuhan. Kami sanjung Engkau di tempat yang maha tinggi. Yesus, biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kau melawat setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah-Mu. Karena itu hurapi setiap kami Bapa, kami rindu mencari wajah-Mu, mengerti kebenaran dan firman-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu dalam nama Yesus. Kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali di Mezbah Syukur pagi ini. Saya percaya kita semua bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Biarlah anugerah Tuhan melimpah
berlimpah atas setiap kita yang rindu akan kebenaran firman-Nya. Iya, hari ini firman Tuhan terambil dari Yakobus pasal yang keempat. Dari surat Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8 mulai. Kita baca bersama. Yakobus 4 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, ayat yang ke-7 saudara. Firman Tuhan berkata, Yakobus 4 ayat 7 mulai, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Firman Tuhan berkata hari ini Yakobus 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, kita tahu musuh dari kita di dunia ini salah satunya adalah iblis, saudara ya. Selain diri sendiri itu ada juga iblis. Iblis itu adalah ya oknum yang tidak pernah mau melihat kita dekat dengan Tuhan. Ingat, ketika kita ini mau mendekat dengan Tuhan, maka ada yang tidak senang, yaitu iblis. Karena firman Tuhan berkata, iblis itu tidak mungkin melakukan kehendak Tuhan. Firman ini berkata, saudara, kita harus tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ada banyak orang Kristen yang hidupnya itu terputar-putar dalam masalah, terputar-putar dalam persoalan. Tidak pernah selesai-selesai. Kenapa saudara? Karena hidupnya itu diperbudak oleh iblis. Iblis tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita. Iblis atau setan tidak akan pernah berhenti untuk membujuk kita agar kita ini jauh dari Tuhan. Dia akan pakai berbagai pencobaan, dia akan pakai berbagai masalah, tantangan untuk dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Ingat, karena tujuan setan adalah, tujuan iblis adalah membawa kita jauh dari Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, kita tidak boleh kalah dengan iblis. Kita tidak boleh menyerah dengan iblis, apalagi kita tidak boleh menyerahkan diri kita kepada iblis sehingga kita dipakai menjadi budaknya iblis. Di dalam dunia ini hanya ada dua, kalau nggak jadi hamba Tuhan ya hamba iblis, saudara ya. Firman Tuhan memberikan kepada kita petunjuk, bagaimana cara kita ini supaya menang atas iblis. Firman ini berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ada banyak orang yang datang berkata kepada saya, Bu, saya ini diserang iblis, Bu, tapi saya bingung, saya sudah doa, saya sudah tengking, saya sudah ini, tapi dia kayaknya datang terus. Banyak orang yang mengalami kuasa-kuasa gelap datang kepada saya berkata bahwa mereka itu digoda oleh iblis, dikirimin macam-macam dari iblis, tapi mereka sudah doa tapi nggak menang. Firman ini berkata, bagaimana kita ini bisa berperang melawan iblis, bukan hanya berperang, karena berperang kalau kalah buat apa saudara? Mungkin banyak orang juga berperang, memang melawan iblis, sama-sama melawan iblis. Tapi kan ada yang kalah, ada yang menang. Dalam peperangan kita melawan iblis, kita harus menang saudara, supaya iblis pergi meninggalkan hidup kita. Ayat ini memberikan kita sebuah petunjuk bagaimana kita bisa mengalahkan iblis. Firman ini berkata, karena itu tunduklah kepada Allah. Banyak orang itu hanya berperang melawan iblis, tengking dalam nama Yesus. Sudah ngikat benar, aku ikat, patahkan, hancurkan kau dalam nama Yesus. Tapi tanpa ketundukan kepada Allah, tanpa ketaatan kepada Tuhan, maka kita tidak mungkin menang melawan iblis. Kita tidak akan mungkin menang kalau kita tidak tunduk kepada Allah. Karena setan itu tidak pernah takut sama orang Kristen. Setan, iblis itu gak takut sama orang yang ke gereja. Setan gak takut sama majelis, setan gak takut sama pendeta. Setan tidak takut sama gembala. Siapa yang setan takuti? Orang yang melakukan firman, orang yang taat kepada firman, orang yang tunduk kepada Allah, itulah yang ditakuti oleh iblis. Kalau kita mau lihat hidup kita hari-hari ini terbebas dari serangan iblis, maka firman ini berkata, karena itu tunduklah kepada Allah. Sudahkah kita tunduk kepada Tuhan? Sudahkah kita ini taat pada firman-Nya?
Hanya orang-orang yang tunduk kepada Tuhanlah yang dapat mengalahkan iblis, saudara. Kalau kita tidak tunduk kepada Tuhan, maka percuma saudara mau doa puasa, saudara mau tengking dia, saudara mau undang siapa ahli-ahli peperangan. Kalau engkau sendiri tidak tunduk kepada Tuhan, maka engkau akan menjadi bulan-bulanannya iblis. Makanya kenapa kalau ada orang datang yang minta kepada saya berdoa, Bu, saya ini diserang sama kuasa kegelapan rumah saya, Ibu tolong doain. Saya bilang yang harus berdoa itu kamu sendiri. Sekarang kamulah yang olesi rumahmu mungkin pakai minyak, doa peperangan. Dan ingat ya, setan tidak pernah takut mau engkau siram juga rumahmu dengan minyak 1 drum. Ya, kalau engkau tidak bertobat, kalau engkau tidak tunduk kepada Tuhan, kalau engkau tidak taat pada firman-Nya, maka semua itu akan menjadi percuma. Setan takut kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah. Setan takut kepada orang-orang yang taat kepada firman. Makanya ayat ini berkata, karena itu tunduklah kepada Allah, baru setelah itu lawanlah iblis. Setelah kita tunduk kepada Allah, baru kita bisa melawan iblis. Kalau kita nggak tunduk pada Tuhan, jangan mimpi saudara bisa melawan iblis. Ingat, iblis adalah oknum yang harus kita lawan. Ya, karena dia selalu ingin menyerang kita. Tapi firman ini bilang tunduk dulu kepada Tuhan, bertobat dulu, buang dosamu, tinggalkan segala yang tidak berkenan, belajar taat pada firman, belajar taat pada Tuhan, baru engkau bisa melawan iblis. Dan ia akan lari daripadamu. Saya percaya kita rindu saudara, iblis lari dari hidup kita, iblis lari dari anak-anak kita, iblis lari dari pelayanan kita. Dan tidak ada cara lain untuk membuat iblis lari. Makanya kenapa saya selalu berkata, tidak usah minta didoakan pendeta, tidak usah minta didoakan siapa-siapa. Nggak usah saudara mau cari pendeta yang ilmunya tinggi. Oh ini pendeta dulu dia bekas dukun, oh ini pendeta dulu bekas ini pendeta. Nggak usah, tunduklah kepada Tuhan. Lakukan firman, bertobat, engkau bisa melawan iblis. Firman ini berkata, dan iblis akan lari daripadamu. Dengan sendirinya ketika kita tunduk pada firman, dengan sendirinya ketika kita tunduk pada Allah, maka iblis tidak akan betah, dia akan lari dari hidup kita. Ya, kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-8 berkata, mendekatlah kepada Allah, dan Allah akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi apa syaratnya untuk kita bisa menang dari iblis? Apa syaratnya untuk kita bisa menang dalam peperangan melawan setan dan dia pergi dari hidup kita? Mendekatlah kepada Allah, dan Tuhan akan mendekat kepadamu. Bagaimana mungkin kita bisa menang dalam hidup kita? Bagaimana mungkin kita bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita ini tidak pernah mendekat kepada Tuhan? Ayat ini berkata, mendekatlah kepada Allah, dan Tuhan akan mendekat kepadamu. Ya, Tuhan itu mau mendekat kepada orang yang mau mendekat kepada Dia. Makanya saya selalu berkata, saudara, ya jangan dengarkan teori-teori tentang kekristenan yang salah. Ya, tidak ada doa pendeta yang sakti bagimu. Hanya ketika engkau bertobat, tunduk pada Tuhan, taat pada Tuhan, mendekat kepada Allah, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Ya, bagaimana caranya kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan? Bagaimana supaya hidup kita ini mengalami berkat-berkat Tuhan? Tidak ada cara lain. Ya, tidak ada cara instan minta didoakan pendeta hebat. Cara satu-satunya adalah mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Tapi kalau engkau tidak mendekat kepada Tuhan sekalipun engkau pelayanan, maka semua itu akan menjadi sia-sia. Makanya saya selalu berkata, pelayanan tidak menjamin orang itu mengalahkan iblis. Pelayanan gak bisa menjamin kita ini dekat dengan Tuhan. Tapi hanya orang yang dekat dengan Tuhan, yang taat
taat pada Tuhan, tunduk pada Tuhan, mereka lah yang dapat melawan iblis sehingga iblis akan pergi dari hidupmu. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu. Artinya apa tahirkan? Bersihkanlah tanganmu dari semua hal-hal yang berbau dosa. Tahirkan tanganmu artinya apa? Buang segala kejahatanmu, jaga perbuatanmu. Tahirkan tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Tuhan tertarik pada kebenaran di dalam batin. Tuhan tertarik pada kebenaran dalam hati. Dan Tuhan tertarik pada orang-orang yang mau sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Buang semua dosa, tahirkan tangan kita, tahirkan hati kita. Selalu berdoa, Tuhan kuduskan aku. Kalau ada kesalahan aku berdoa dalam nama Yesus, Engkau ampuni Tuhan. Saudara, sudah cukup iblis membuat hidup kita menjadi bulan-bulanan. Sudah cukup iblis mungkin selama ini memporak-porandakan kita. Sudah cukup iblis itu mengganggu kita dan keluarga kita. Ini saatnya kita berdiri dan berkata, iblis, aku mau lawan engkau. Dengan cara yang pertama, aku mau tunduk kepada Tuhan. Aku mau hidup dalam pertobatan. Aku mau menuruti firman. Maka kita bisa berperang melawan iblis dan iblis lari dari hidup kita. Mendekat kepada Allah dan Tuhan akan mendekat kepadamu. Jangan hanya merindukan hubungan yang dekat dengan Tuhan tanpa bertindak apa-apa. Mari dekatkan dirimu dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ingat saudara, kekudusan itu adalah syarat mutlak dalam kita mengikut Tuhan. Kekudusan, pertobatan itu adalah satu-satunya cara untuk Tuhan membawa kita ini masuk dalam perkenanannya sehingga kita bisa mengalami janji-janji berkat Tuhan. Karena itu saudara, saya berdoa supaya setiap kita juga mau tunduk kepada Tuhan, mau taat kepada Tuhan agar hidup kita ini senantiasa menang melawan iblis, kita menang melawan pencobaan. Sebab pertolongan kita itu datangnya hanya dari Tuhan. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami percaya ketika kami tunduk kepada Tuhan, kami taat kepada Tuhan, maka Tuhan hadir di hidup kami. Itulah yang membuat kami menang melawan iblis sehingga dia lari dari hidup kami. Ajar kami punya keyakinan ketika kami tunduk kepada Tuhan. Maka Tuhan hadir, hadirat-Mu itu yang membuat kami kuat untuk berperang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari katakan pujian ini dengan iman di hadapan Tuhan saudara. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan-Mu Tuhan terjadi di sini, terjadi di sini. Lebih lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan kemenangan bagi setiap kami. Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Kami tahu memang ada iblis, oknum yang tidak senang melihat kami dekat dengan Tuhan. Namun Tuhan, Engkau juga memperlengkapi setiap kami. Engkau memberitahukan cara untuk kami menang melawan setan, melawan iblis. Yaitu dengan cara tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hidup kami. Kami mau belajar tunduk kepada kehendak-Mu. Kami mau belajar tunduk kepada kebenaran dan firman-Mu Tuhan. Bawa kami untuk sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan Tuhan.
Hamba berdoa buat setiap mereka pagi hari ini yang bangun di pagi hari mencari wajah-Mu. Itu adalah satu tanda bahwa mereka serius mencari Tuhan. Berkati Tuhan. Setiap mereka yang bangun pagi ini mencari wajah-Mu, Engkau sertai, Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Tuhan lindungi, jagai mereka yang bekerja, sekolah, kuliah. Tuhan lindungi dan jaga yang Kau buat berhasil apa yang mereka lakukan. Tuhan berkati juga untuk setiap mereka yang hari ini sedang menghadapi banyak pergumulan, pencobaan dalam hidup mereka. Biar kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang ya Tuhan. Hamba berdoa buat setiap mereka yang berulang tahun hari ini, Engkau tambahkan 1 tahun lagi, semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohaninya di dalam Engkau Tuhan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati, menyertai setiap mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini. Lawatan Tuhan terjadi, sakitnya disembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan ya Bapa. Kami terus lepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Shalom buat Indonesia. Lawat bangsa kami, tutup bungkus bangsa kami, urapi bangsa kami Tuhan, agar diselamatkan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami mau memulai segala aktivitas kami. Tuhan yang menyertai setiap kami. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai pagi hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan selamat pagi.